Indonesia ini pesta 8 gol ke gawang Brunei Darussalam di laga pembuka Grup A ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. We have players who are not in the middle of the season at all. So we knew that community doesn't help. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Gak nyangka pelatih Filipina U23 mengaku ketakutan usai timnas U23 bantai Brunei 8-0 di Piala AFF. Piala AFF U23 2025 kembali memanas, dan kali ini, timnas Indonesia U23 jadi buah bibir se-Asia Tenggara usai mencetak kemenangan besar atas Brunei Darussalam. Skor telak 8-0 bukan hanya membuat supporter merah putih bersorak, tapi juga membuat pelatih Filipina U23 mengaku merasa takut menghadapi kekuatan tim muda Garuda. Berikut ulasan lengkapnya. Garuda Muda mengamuk. Brunei dibantai tanpa ampun. Pertandingan penyisihan grup Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Stadion Nasional Mai Dinh, Vietnam, menjadi ajang unjuk kekuatan timnas Indonesia U23. Dipimpin langsung oleh pelatih kawakan Shin Tae-yong, STY, skuad Garuda Muda tampil agresif, disiplin, dan mematikan sejak menit awal pertandingan. Hanya butuh 6 menit bagi Indonesia membuka keunggulan lewat sundulan Rafael Struijk, dan setelah itu, gol demi gol mengalir deras. Brunei benar-benar tak berkutik, dengan lini belakang mereka dibombardir oleh kombinasi serangan cepat dari Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, hingga Hugo Samir yang tampil gemilang malam itu. Skor akhir 8-0 menjadi pesan keras kepada seluruh peserta turnamen, bahwa Indonesia bukan datang hanya untuk berpartisipasi, mereka datang untuk juara. Reaksi mengejutkan dari pelatih Filipina, kami takut. Yang paling mengejutkan bukan hanya hasil telak itu, tapi reaksi dari pelatih Filipina U23, Coach Marvin de la Cruz, yang menyaksikan langsung laga Indonesia versus Brunei dari tribun stadion bersama staf pelatihnya. Dalam sesi wawancara pasca pertandingan, ia memberikan pengakuan jujur yang tak biasa. Saya harus jujur, kami tidak menyangka timnas Indonesia U23 sekuat itu. Kami semua duduk diam menyaksikan mereka membantai Brunei, dan saat skor mencapai 6-0, saya lihat staf saya mulai gelisah. Kami takut, ujarnya dengan nada serius namun penuh hormat. De la Cruz menambahkan bahwa timnya telah mempersiapkan strategi untuk melawan Indonesia. Namun setelah melihat penampilan mereka secara langsung, ia menyadari bahwa rencana itu perlu direvisi besar-besaran. Mereka bermain cepat, taktis, dan sangat disiplin. Taktik kami saat ini tidak cukup. Kami harus menemukan cara baru jika ingin bertahan lebih dari 15 menit melawan mereka, tambahnya. STY tetap merendah, masih banyak yang harus dibuktikan. Sementara itu, Shin Tae-yong tetap tenang dan rendah hati meski pasukannya mencatatkan kemenangan terbesar di turnamen sejauh ini. Kami bersyukur atas kemenangan ini, tapi ini baru permulaan. Masih ada lawan yang lebih kuat di depan. Pemain harus tetap fokus dan rendah hati, ujar STY saat jumpa pers. Pelatih asal Korea Selatan ini memang terkenal disiplin dan tak mudah puas. Ia bahkan terlihat marah-marah di pinggir lapangan meski Indonesia sudah unggul 5-0. Pemain bersinar, Hugo Samir dan Marcelino. Dua nama yang menjadi sorotan besar dalam laga ini adalah Hugo Samir dan Marcelino Ferdinand. Hugo mencetak hat-trick, sementara Marcelino tampil sebagai motor serangan dengan 2 assist dan 1 gol indah dari luar kotak penalti. Kombinasi keduanya membuat lini belakang Brunei seperti kebingungan dan nyaris menyerah di babak pertama. Dukungan supporter dan tren positif. Supporter Indonesia yang datang ke Vietnam juga menjadi kekuatan tersendiri. Ribuan fans hadir dengan semangat luar biasa, menciptakan atmosfer yang mendukung penuh tim Garuda Muda. Bahkan di media sosial, tagar Garuda Muda menggila sempat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Asia Tenggara. Laga selanjutnya, Indonesia versus Filipina. Laga berikutnya yang mempertemukan Indonesia versus Filipina kini semakin dinanti. Banyak pengamat menyebut, ini akan jadi ujian sesungguhnya bagi tim STY. Dan setelah pernyataan Coach de la Cruz, tensi laga dipastikan meningkat drastis. Kami tidak bisa lari. Kami akan melawan Indonesia dan berikan yang terbaik. Tapi saya akui, ini mungkin laga tersulit kami dalam 2 tahun terakhir, kata de la Cruz sebelum meninggalkan stadion. Penutup, Garuda siap terbang tinggi. Kemenangan telak atas Brunei bukan hanya memperlihatkan kekuatan Indonesia U23, tapi juga menyebar sinyal bahaya ke seluruh Asia Tenggara.
Dengan STY di pucuk komando, para pemain muda yang lapar kemenangan, serta dukungan fanatik supporter, Timnas U23 Indonesia layak ditakuti. Apakah Filipina mampu bertahan dari serangan Garuda yang mengganas? Atau akan menjadi korban berikutnya dari amukan STY dan pasukannya? Kita tunggu saja jawabannya di laga panas selanjutnya. Competitive group. We're also in a group that plays an extra game. The group has a very competitive one. For me, men's national team, whether that's a senior women's national team. The experiences that I've had since my time. These 9 months with Albert Capellas with the senior men's team as an assistant coach. In Southeast Asia, national men's football that will serve me the best for this tournament, knowing that